Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asri Sarjana Hukum Islam. Saya adalah peserta diklat PKP yang diadakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Angkatan 26. Asal satuan kerja saya adalah dari Pengadilan Agama Lubasung, Provinsi Sumatera Barat. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan coba memaparkan sekelumit tentang materi teknik komunikasi. Video ini saya buat adalah untuk melaksanakan tugas dari materi teknik komunikasi. Baik, langsung saja kita pertama akan membahas bagaimana itu pengertian dari komunikasi publik. Komunikasi publik adalah proses penyampaian informasi pada sejumlah audiens, baik personal maupun banyak orang. Kemudian kita melihat apa lagi pengertian dari komunikasi birokrasi. Komunikasi birokrasi merupakan suatu bentuk komunikasi yang mampu mengakomodir pesan dari atasan kepada bawahan atau sebaliknya. Nah, keterampilan komunikasi ini sebenarnya bisa diasah dengan mempelajari maupun baik secara klasikal maupun secara eksperimental, atau bisa disebut juga pengalaman kesehari-harian dari masing-masing kita. Kemudian kita lanjutkan tentang komponen dari komunikasi efektif. Komunikasi efektif mempunyai beberapa komponen. Yang pertama adalah encoding. Encoding merupakan penetapan kode atau simbol yang memungkinkan suatu pesan tersampaikan secara jelas dan dapat diterima serta dipahami dengan baik oleh penerima pesan. Kemudian, decoding. Decoding merupakan kemampuan penerima pesan bagaimana dia bisa memahami pesan yang diterimanya. Selanjutnya, konteks. Konteks merupakan sesuatu situasi di mana kita melakukan komunikasi. Konteks dapat berupa situasi lingkungan di mana kita berada, dan di mana penerima pesan berada. Budaya organisasi juga itu mempengaruhi terhadap komunikasi. Dan berbagai unsur atau elemen seperti hubungan antara komunikator dan komunikannya. Selanjutnya, body language. Body language merupakan posisi tangan, mata, dan juga ekspresi wajah dari komunikator dan komunikan. Kemudian selanjutnya, noise, suara atau interference. Interference merupakan segala sesuatu yang dapat mengganggu dalam proses penerimaan, dalam proses penafsiran atau penyediaan umpan balik tentang sebuah pesan yang merupakan menjadi gangguan fisik, gangguan mental, gangguan psikologis atau gangguan semantik atau bisa juga disebut bahasa. Selanjutnya, open minded. Open minded itu merupakan sikap mengedepankan respek, menghargai pendapat orang lain atau pandangan orang lain, atau menunjukkan empati dengan berusaha memahami situasi suatu masalah atau masalah dari perspektif orang lain. Kemudian, active listening. Active listening itu seperti fokus mendengarkan ucapan orang lain, misalnya dengan menganggukkan kepala kita dianggukkan dan membuat indikasi verbal bahwa kita setuju dengan apa yang disampaikan oleh penyampai berita atau informasi. Misalnya dengan mengucapkan kata oh gitu, oh iya. Nah, ini disebut dengan active listening. Kemudian yang terakhir adalah refleksi. Refleksi ini merupakan seperti melakukan konfirmasi atau meringkas pesan utama dan mengklarifikasi atau mengulang ucapan. Kemudian kita masuk kepada
bagian selanjutnya yaitu gaya komunikasi. Gaya komunikasi itu ada 3. Yang pertama ada yang disebut pasif, kemudian ada yang disebut asertif, kemudian juga ada yang disebut agresif. Nah, apa itu pasif? Pasif itu seperti individu lebih banyak mendengarkan orang lain yang mengekspresikan pendapat atau perasaannya dibandingkan dirinya. Umumnya pasif ini bisa disebut orang yang suka diam. Namun orang yang pasif bukan berarti dia tidak mempunyai pendapat. Dia mempunyai pendapat, namun dia tidak mau mengucapkan atau tidak bisa mengucapkan apa yang menjadi pendapat atau yang ada dalam pikirannya. Tujuannya untuk menghindari konflik, itu bisa jadi, dan untuk menghindari konfrontasi serta mencari rasa aman untuk dirinya atau untuk situasi yang ada di sekitar. Kemudian yang kedua, asertif. Asertif ini seperti individu secara jelas menyatakan pendapat dan memberikan perasaan mereka untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak tanpa melanggar hak asasi orang lain. Tujuannya itu mendapatkan atau memberikan rasa hormat, fair play, dan membuka ruang untuk kompromi ketika hak-hak dan kebutuhannya menemui konflik dengan orang lain. Kemudian yang ketiga adalah agresif. Agresif itu seperti individu yang mengekspresikan perasaan dan pendapat mereka untuk memenuhi kebutuhan dia dengan cara menyakiti atau melanggar hak-hak orang lain. Kemudian tujuannya adalah untuk mendominasi dan merasa senang, dirinya senang, serta membuat orang lain merasa kehilangan. Kemudian dari 3 gaya komunikasi itu, nah kita bisa nanti bisa melihat mana yang bisa kita gunakan dalam situasi apa, dalam kondisi apa, teknik gaya apa yang bisa kita gunakan agar bisa sampai komunikasi kita, pesan kita itu sampai kepada pihak yang mendengar. Seperti itu. Jadi setelah mengikuti pembelajaran ini, nanti kita bisa diharapkan dapat mampu menerapkan gaya komunikasi sesuai dengan situasi dan kondisinya, dan dapat menerapkan dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatan kita sebagai calon pemimpin pengawas, sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal. Barangkali seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.